Tutup. Silakan, digedein dulu nih. Baik, sudah muncul ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Saya haturkan terima kasih yang pertama kepada Bapak penguji yang telah berkenan hadir dalam kegiatan seminar rancangan ini. Yang kedua, saya berterima kasih kepada Coach Bapak Ajang Zainal Afandi, STMT, yang telah membimbing saya sehingga terselesaikannya rancangan aktualisasi ini. Kemudian saya ucapkan terima kasih juga kepada mentor saya, Bapak Sutio, SPD, yang telah senantiasa mensupport seluruh kegiatan saya selama di SMP Negeri 2 Lakpok. Baiklah, sebelum saya memaparkan, saya akan perkenalkan diri dulu. Nama saya Irfan Fauzi, unit kerja di SMP Negeri 2 Lakpok sebagai guru pendidikan agama Islam. Kemudian rancangan aktualisasi yang akan saya laksanakan di SMP Negeri 2 Lakpok yaitu berjudul Upaya Meningkatkan Akhlak atau Budi Pekerti Siswa melalui kajian Kitab Akhlak Lil Banin dan Banat pada siswa kelas 8 SMP Negeri 2 Lakpok Kabupaten Ciamis. Ini merupakan profil dari SMP Negeri 2 Lakpok, sekolah yang berada di Kecamatan Lakpok Kabupaten Ciamis. Kemudian ini visi dan misi SMP Negeri 2 Lakpok, bahwa kegiatan rancangan aktualisasi yang akan saya lakukan ini lebih terfokus kepada misi yang 1 dan nomor 4, yaitu mewujudkan pendidikan bermutu dan kompetitif serta mewujudkan lingkungan yang aman, indah, dan bernuansa Islami. Kemudian ini struktur organisasi SMP Negeri 2 Lakpok, di mana mentor saya Bapak Sutio sebagai kepala sekolah, dan ini posisi saya sebagai guru pendidikan agama Islam yang mengampu di kelas 8 dan kelas 7. Latar belakang itu tuh masuk foto nih. Untuk latar belakang, setelah saya menjadi guru PAI selama 6 bulan di SMP Negeri 2 Lakpok, ada beberapa isu. Yang pertama yaitu masih rendahnya penerapan nilai akhlak di sekolah, kemudian ada menurunnya minat belajar selama PJJ dan tatap muka, dan terakhir ada kurangnya daya ingat siswa dalam mengingat materi terutama hafalan. Dari ketiga latar belakang tersebut, saya identifikasi berdasarkan melalui kriteria USG, kemudian ditemukan bahwa isu yang akan saya angkat yang sangat mendesak untuk dilakukan yaitu tentang masih rendahnya penerapan nilai-nilai akhlak atau budi pekerti siswa di sekolah. Kenapa ini bisa terjadi? Ini bisa dilihat dari diagram fishbone bahwa masih rendahnya penerapan nilai-nilai akhlak atau budi pekerti di sekolah ini disebabkan oleh beberapa faktor. Di antaranya ada faktor dari manusianya itu sendiri, yaitu siswa kurang paham tentang penerapan karakter, dari lingkungannya juga, lingkungan di rumah tidak mendukung, kemudian untuk metodenya, metode belajar yang kurang tepat, serta medianya, bahwa penggunaan media belajar yang kurang, karena selama ini media yang digunakan untuk penanaman nilai budi pekerti dan akhlak itu hanya dari buku paket PAI dan budi pekerti, sementara jam mengajar PAI budi pekerti hanya 3 jam di SMP, artinya masih dirasa kurang. Maka dari isu dan penyebab yang terjadi itu, saya buatkan sebuah gagasan pemecah isu, yaitu tentang penggunaan media dan sumber belajar yang kurang, sehingga saya tetapkan rancangan aktualisasi berupa upaya meningkatkan akhlak atau budi pekerti siswa melalui kajian Kitab Akhlak Lil Banin atau Banat pada siswa kelas 8 di SMP Negeri 2 Lakpok Kabupaten Ciamis. Untuk proses kegiatannya seperti ini, nanti akan dijelaskan kembali di akhir bahwa setiap akhir jam pelajaran sekitar 10-15 menit, maka peserta didik
itu diberikan kajian kitab Akhlaqul Banin. Ini ketika tatap muka. Kemudian karena memang kondisi pada nanti aktualisasi masih dalam kondisi jarak jauh, maka guru PI juga mengirimkan poster kajian Akhlaqul Banin setiap harinya melalui pesan di WhatsApp grup kelas, dan juga guru PI menyiarkan secara langsung kitab kajian itu melalui media sosial yang diikuti oleh seluruh peserta didik. Ini untuk materi rancangan kegiatannya ada 9 kegiatan, tapi karena waktu yang terbatas saya hanya akan menjelaskan beberapa saja. Yang pertama, kegiatan pertama yaitu melakukan konsultasi dan diskusi dengan mentor terkait kegiatan yang akan dilakukan. Ini ada 3 tahapan. Yang pertama, meminta jadwal konsultasi, kemudian mendiskusikan dengan mentor terkait rencananya dan menyiapkan konsepnya. Untuk meminta jadwal, maka nanti akan menghasilkan output berupa jadwal pertemuan dengan mentor. Kemudian untuk mendiskusikan dengan mentor terkait rencana, maka nanti outputnya adalah notulen hasil diskusi. Dan terakhir, untuk menyiapkan konsep pelaksanaan kegiatan, maka akan menghasilkan output berupa konsep pelaksanaan kegiatan aktualisasi. Untuk keterkaitan dengan substansi mata pelatihan, pada kegiatan meminta jadwal dan konsultasi, itu ada substansi keterkaitan dengan Rule of Government. Artinya di situ terjadi koordinasi dan kolaborasi antara saya sebagai guru PAI dengan mentor selaku kepala sekolah. Kemudian ada etika publik juga, karena memang ketika meminta jadwal tentunya harus menggunakan etika, sikap sopan, dan hormat kepada atasan. Ketika mendiskusikan dengan mentor terkait rencana aktualisasi, maka keterkaitan dengan substansi mata pelatihan, salah satunya adalah adanya jiwa nasionalisme. Artinya kita berdiskusi dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Kemudian ada Wall of Government juga, karena di situ terjadi saling diskusi, saling kolaborasi, bagaimana menciptakan nanti suatu konsep kegiatan yang baik. Untuk kontribusi terhadap visi misi organisasi, pada kegiatan ini muncul lebih di dalam masuk kelompok kepada mentor misi yang fotona. pertama, yaitu bagaimana mewujudkan pendidikan yang bermutu dan Tentu muncul gitu. kompetitif. Kemudian untuk penguatan nilai organisasi di sekolah, kegiatan ini akan menguatkan nilai organisasi yang pertama adalah jujur. Karena memang ketika kita berbicara maka kita harus dengan jujur. Kemudian ada kreatif, inovatif dalam menyusun konsep itu, kerja keras, cermat, dan tanggung jawab. Artinya setiap kegiatan harus dilaksanakan dengan rasa tanggung jawab. Kemudian ini kegiatan selanjutnya, saya langsung saja ke kegiatan membuat medianya. Jadi nanti medianya tahapannya ada 2. Ketika ini dilaksanakan secara daring, yang pertama dengan membuat poster seperti yang tadi saya sampaikan terlebih dahulu. Yang kedua dengan menyiapkan fanspage GPAI SMP 2 Lakbok sebagai media daring lainnya. Kemudian untuk materi kedudukan dan peran ASN, ini ada 3 pada substansi. Yang ketiga yaitu ada manajemen ASN. Tadi adanya rasa tanggung jawab kita sebagai guru PAI. Tanggung jawab kita harus melaksanakan tanggung jawab tugas dengan yang baik. Kemudian untuk pelayanan publik ini hampir di setiap kegiatan ada, karena kita langsung melayani para peserta didik. Dan WOG, Wall of Government, ini adanya kolaborasi dengan mentor. Untuk keterkaitan dengan visi dan misi sekolah, tentunya visi sekolah terwujudnya sekolah yang maju, berkualitas, cerdas, inovatif, berdasarkan iman takwa. Ini semuanya tercover dari 9 kegiatan itu. Kemudian untuk misi nomor 1, ini ada pada kegiatan yang 1, 8, dan 9. Untuk misi yang keempat ini keseluruhannya, karena memang ini hubungannya dengan bernuansa Islami untuk mata pelajaran agama Islam. Untuk misi 2, karena ini tentang seni dan olahraga, maka tidak ada keterkaitannya. Kemudian materi keterkaitan dengan nilai organisasi ini semuanya jelas, karena setiap kegiatan kita dituntut untuk seluruh melaksanakan kegiatan nilai-nilai organisasi, mulai dari jujur, kreatif, inovatif, kerja keras, disiplin, dan tanggung jawab. Dan terakhir untuk jadwal, kita jadwal dari mulai kegiatan konsultasi sampai dengan melaporkan kegiatan aktualisasi, ini dilaksanakan mulai dari awal Juli sampai dengan awal Agustus. Terima kasih. Mungkin seperti itu yang bisa saya paparkan terkait kegiatan rancangan aktualisasi. Mohon arahan selanjutnya, mudah-mudahan kegiatan aktualisasi di SMP Negeri Lakbok bisa berjalan dengan baik. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ini Irfan ya udah memaparkan pas 10 menit. Untuk selanjutnya kami persilakan kepada Bapak Mentor, Bapak Setio SPD. Kami persilakan Bapak. Ditutup dulu aja. Close aja.
Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kan ditutup aja, Pan, di stop aja. Stop. Ya, mangga, Pak. Biasa. Ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan di tengah pandemi ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama tentu saya sangat bangga dan kedatangan Pak Irfan di sini karena tidak bisa kita pungkiri dalam 1 tahun ini kita belajar dengan jarak jauh dan tentu menjadi tantangan kita bersama sebab tidak bisa kita meningkatkan akhlak dan contoh teladan dengan melalui hanya dari HP saja. Jadi ini merupakan suatu terobosan dari Pak Irfan dan kami mendukung sekali terutama untuk pembentukan akhlak-akhlak siswa-siswi kita dan Pak Irfan ini latar belakangnya di pondok pesantren jadi beliau tentu sudah sangat menguasai kitab-kitab yang ada di pesantren dan mudah-mudahan ini bisa ditularkan dan dikembangkan di SMP 2 Lakbok dan tantangan barangkali bagi kita diharapkan ke depan ini SMP ini akan menjadi satu SMP plus yang tidak hanya dari segi pengetahuan dari segi teknologi saja tetapi tentu dari segi moral dan akhlak yang menjadi tantangan kita bersama sehingga nanti tidak akan terjadi lost learning di tengah pandemi ini. Demikian tanggapan dari kami dan terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada seluruh jajaran baik dari coach dan dari narasumber dan khususnya kepada Pak Irfan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Mentor, Pak Sutio atas masukannya dan juga tadi kepada Pak Mentor Pak Dede Lukman ya. Terima kasih Pak Dede. Untuk selanjutnya kami persilahkan kepada Bapak Muji, Pak Dadang Soeharto. Baik, terima kasih Pak Kut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hormati saya banggakan sahabat saya, rekan saya, senior saya ini Pak Ajang Jainal Afan di STMB. Tapi kalau senioritas di WI beliau lebih senior ya. Oke. Selanjutnya juga saya hormati para mentor ya. Pak Dede dan Pak Sutioso yang saya banggakan. Sutio, Pak. Pak Sutio, Pak. Oh, Pak Sutio, sorry, Pak Kioso. Yang saya banggakan peserta Latsar yang tadi sudah menyampaikan paparannya. Mantan Gubernur Alex Pak. Dan Pak Irfan ya. Oke. Pertama, barangkali saya bukan menguji, jadi lebih kepada ya membahas lah ya. Atau memberikan penguatan sama dengan mentor atau masukan. Pertama saya memberikan apresiasi kepada kawan-kawan adik-adik yang tadi sudah menyampaikan paparannya, yaitu Pak Alex dan Pak Irfan ya, berkaitan dengan rancangan aktualisasi ya. Jadi sebetulnya yang Anda buat itu ya yang selama mengikuti katakan di cara atau pelatihan ini itu bagaimana nanti kita bisa bagaimana kita bisa mengimplementasikan melaksanakan menjadi kebiasaan yaitu nilai-nilai dasar PNS yang kita sebut singkat sebagai nilai-nilai aneka ya. Itu yang paling penting bagaimana Anda selama mengikuti Latsar betul-betul bisa melaksanakan mengimplementasikan menjadi kebiasaan ya. Mungkin sudah dicerminkan di dalam rancangan aktualisasi itu yang Anda tadi sampaikan dalam tahapan-tahapan kegiatan ya. Kaitan dengan mata pelatihan dasar PNS katakanlah ya, yaitu kaitan dengan nilai-nilai aneka. Saya ingin memberikan informasi dulu bahwa Anda harus bersyukur dan bangga ya terpilih menjadi ASN atau PNS dimanapun Anda tugas, sebagai apapun Anda tugas ya. Kalau Anda lihat, coba lihat Anda angkatan kerja begitu berbondong-bondong ya mendaftarkan diri ingin menjadi ASN atau PNS dan Anda terpilih menjadi ASN di lingkungan pemerintah Kabupaten Ciamis. Status Anda itu sebetulnya ASN NKRI ya. Jadi bukan ASN Ciamis. ASN NKRI yang tugas di Kabupaten Ciamis.
jabatannya sebagai guru, katakanlah gitu, guru dan sebagainya. Dan kalau kita bicara guru, perhatian pemerintah itu luar biasa sekarang kepada guru pendidik ini. Ya, anggaran APBD, kebetulan tadi sahabat saya Pak Ajang sudah menyampaikan, Pak Dadang tukang cari duit ya untuk negara melalui pajak ya. Itu anggaran APBD 20% ya, itu dipotong langsung untuk kegiatan pendidikan. Jadi pemerintah menggelontorkan angka 20% dari APBD untuk kegiatan pendidikan. Termasuk untuk Anda semua. Jadi betapa besar perhatiannya karena pemerintah ingin menghasil kualitas anak didik yang luar biasa gitu ya, bukan hanya IQ juga tapi akhlak ya gitu. Bandingkan dengan anggaran yang lain. Dinas Kesehatan 10%. Yang lain hanya kuota ya, dibagi yang lain mah. Tapi pendidikan undang-undang sudah mengatur 20% untuk kegiatan pendidikan. Jadi Anda harus bangga sebagai guru sebetulnya. Jadi nggak ada lagi tuh Pak, lagu Umar Bakri zaman dulu tuh udah nggak ada itu. Sekarang sama guru sejahtera. Ya Pak Jang ya, saya bukan guru dari Menteri ya. Anda ada gaji, ada tunkin, ada sertifikasi gitu ya, 3 loh. Kalau kita hanya 2 ya, gaji dan tunkin aja TPP. Anda 3 ya, jadi Anda harus berikan yang terbaik untuk bangsa dan negara ini sebagai pelayan publik ya, dengan posisi sebagai pendidik. Ya, harus bangga dan bersyukur pada Allah ya. Berikan yang terbaik ya, dengan berikan pelayanan dengan apa? Sepenuh hati lah ya, karena ibadah. Itu satu ya. Selanjutnya barangkali itu yang pertama, saya tidak. Nah, hanya ini saja, saya nggak akan banyak, saya tidak bertanya ya. Hanya ini saja Pak Alex itu sudah menyampaikan kan kaitan dengan sudah identifikasi dan ditemukan identifikasi yang dominan ya, yang harus segera ditangani. Semua juga penting, tapi ini paling penting nih, yaitu kurangnya implementasi nilai keagamaan siswa kelas dan sebagainya. Nah, mungkin Pak Alex, termasuk Pak ini juga, Pak Irfan ya, itu kan sudah mengidentifikasi dan identifikasi yang paling dominan itu upaya meningkatkan akhlak budi pekerti ya. Ini bagus, penting nih budi pekerti nih ya. Budi pekerti juga penting. Yang Pak Alex juga sama, semua juga penting ya. Bagaimana meningkatkan nilai-nilai keagamaan untuk siswa kelas. Iya, Swanten, iya ya kan itu di ibu Hanya barangkali Pak Alex dan Ibu masuk Bu, suaranya Bu. Tolong diberikan keterangan apa bukti, bukan bukti lah, bahwa memang masih kurang implementasi di sekolahnya Pak Alex kaitan dengan nilai-nilai keagamaan. Juga Pak Irfan ya, kurang perlu upaya meningkatkan nilai akhlak. Nah tentu sekarang berarti Pak Irfan kan, Pak Alex dan Pak Irfan harus tahu, oh berarti kondisi sekarang tuh seperti ini loh adanya di sekolah saya. Nah buktikan bahwa nilai-nilai itu masih rendah. Apa buktinya? Umpama hasil ujiannya atau hasil angket memang masih rendah, kaitan dengan nilai-nilai keagamaan atau budi pekerti yang di SMP di Pak Irfan itu. Nah itu tambahkan saja itu ya. Jadi Bapak harus memberikan keterangan bahwa memang di sekolahnya Pak Alex dan Pak Irfan dua-duanya masih rendah atau kurang kaitan dengan nilai-nilai agama. Kalau Pak Alex itu dengan perlu meningkatkan akhlak, harus dibuktikan dengan atau ada keterangan lah memang ini masih rendah. Karena nanti dari nilai sekarang itu ini kan before, sebelum. Setelah Pak Alex melakukan kegiatan aktualisasi, ada upper, ada nilai yang dirubah, ada perbaikan, ada peningkatan. Itu yang paling penting ya, bahwa nanti setelah dilaksanakan aktualisasi 1 bulan dengan cara metode yang Anda lakukan, baik Pak Alex, Pak Irfan, ada perbaikan, ada perubahan. Tentu dengan uji coba, nggak mungkin 100% sebulan, wah semuanya bisa, nggak perlu. Yang penting sistem atau rancangan yang dibuat itu betul-betul bisa dilaksanakan dan ada perubahan perbaikan ya, sistem yang berkaitan dengan tadi implementasi nilai agama di SD dan peningkatan akhlak budi pekerti di SMP ya. Nah barangkali saya kira saya sih itu aja yang perlu saya sampaikan ya. Hanya satu saja Pak Alex analisis fishbone itu akibatnya tuh mungkin diskusi dengan teman-teman salah masukin akibatnya tuh coba lihat ke dokter gigi malah ke masalah gigi tuh ya, di fishbone-nya ya diperbaiki saja
Mungkin Anda diskusi lupa memasukkan akibatnya, itu harusnya kaitan masalah dengan apa? Dengan kurangnya implementasi nilai agama, tapi kaitannya kesehatan gigi tuh salah mungkin karena diskusi saking asiknya salah memasukkan. Itu saja. Barangkali itu saja Pak Coach, masukan kepada kawan-kawan, tambahan saja. Saya percaya Anda semua sudah membuat rancangan dengan luar biasa dan baik ya. Ini kan janji ya, janji kawan-kawan melalui rancangan ini, janji nanti Anda laksanakan loh sebulan. Janji yang dibuat hari ini di depan Pak Ku, di depan mentor, di depan kita semua, janji ini akan dilaksanakan nanti dalam sebulan. Nanti kita lihat hasilnya setelah bulan ya. Oke. Baik, itu saja Pak Kut sementara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aplaus dulu buat Bapak penguji kita. Iya. Terima kasih teman-teman. Kalau barusan disimak ya, sebenarnya Pak Dadang bukan menguji ya, tapi lebih ke memberikan masukan motivasi kepada teman-teman. Dan saya sampaikan terima kasih nih sekali lagi Pak Dadang itu, mungkin ibu-ibu yang belum bergabung, Pak Dadang itu mantan Kepala Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat yang mendapatkan APBD terus ya Pak Dadang ya. Di antaranya tadi makanya dia cerita 20%. Sekarang udah bergabung menjadi media suara karena ilmunya sangat dibutuhkan. Insya Allah pensiunnya 65 tahun ya Pak Dadang ya. Karena kalau setoran di 60 tahun. Itu teman-teman ya. Teman-teman ini khususnya tadi Alex sama Irfan. Maaf ini saya langsung aja ngomongnya bahasanya Alex sama Irfan karena ini murid jadi supaya lebih dekat lagi. Iya. Ya. Lex, tolong tadi dicatat ya. Pak Dadang, ini semua teman-teman yang mungkin ibu-ibu, bapak-bapak mentor, ini tadi malam sampai dengan jam 10 malam, setengah 10 jam berapa ya? Jam 11, jam 10, setengah 10 ya. Untuk dicoba lagi paparannya jam 10 ya. Dan saya juga mohon untuk diteliti lagi, diperbaiki lagi. Mungkin karena sesuatu hal, akhirnya, Lex, itu ya tadi ada dokter gigi, berarti artinya apa itu? Ketelitian ya. Nilai apa maksudnya? Ini baru ini loh, awas hati-hati. Dan saya ini udah ngomong kalau suruh memperbaiki bukan sekali dua kali, Pak. Ya, itu ketelitian. Jadi maaf nih Pak Dadang menambahkan aja Pak Dadang, kalau kita kecelaka itu biasanya bodoh, lupa, ya, kurang teliti, ceroboh. Gitu. Sibuk biasanya ya. Karena sibuk. Gak apa-apa, tinggal diperbaiki aja kok. Ya, ya kira-kira ya. Terus tadi juga ada masukan juga ya teman-teman tentang materi kerancangan kegiatannya. Terus berikan keterangan ya tadi yang Alex sama Irfan bahwa nanti ini pelaksanaan bisa dikerjakan. Apa hasilnya before after, nah sebelum pelaksanaan dan sesudah pelaksanaan nanti selama kurang lebih 1 bulan. Dan tentunya ini kami persilahkan kepada Pak Mentor ya di masing-masing, Pak Mentor, Pak Dede sama Pak Setio ya untuk mungkin selama 1 bulan, malahan bukan 1 bulan aja Pak, nanti untuk selamanya ya. Karena selamanya iya. Betul. Kalau kita hanya sebatas ini aja Pak Dadang ya. Besok lusa udah tanggung jawab masing-masing gitu ya. Berkelanjutan lah. Kelanjutannya ya. Terima kasih Pak Mentor, Pak Dede dan Pak Setio ya atas masukannya. Kalau Pak Dede dan Pak Setio mungkin ada yang perlu lain, kami persilahkan Pak untuk lihat ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.